Chapter 1461, A Test of Strength. Ketika dia berbicara, dia telah tiba di pintu masuk jalan setapak. Dia melompat-lompat di tempat yang sama seolah-olah dia melakukan pemanasan untuk ujian. Tang Wulin tiba-tiba merasakan fluktuasi energi pada transformasi tubuh Lan Fauzi saat itu. Itu berbeda dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja sebelumnya. Saat ini, Tang Wulin merasa seolah-olah ada bom yang menyala di tubuhnya. Kekuatan jiwanya meningkat dengan cara yang eksplosif. Selain itu berlangsung lebih dari sesaat ketika auranya melonjak terus-menerus. Kemampuan macam apa itu? Tampaknya itu lebih dari sekadar kekuatan jiwanya. Mulai. Begitu suara elektronik mengumumkan dimulainya tes, Lan Fauzi pindah. Sebuah roda cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya sementara cincin jiwanya tidak muncul sama sekali. Roda cahaya tampak biru muda dengan tanda aneh mengambang di dalamnya. Auranya berubah harmonis secara instan. Dalam sekejap, dia melayang seperti kepulan asap. Kecepatannya tidak terlalu cepat ketika dia mulai mengubah saat dia berlari keluar. Sepertinya dia berusaha mengecoh musuh. Tubuhnya lentur seperti awan sementara bayangannya terus berubah. Pada saat berikutnya, dia sudah berada di ujung jalan. Tang Wulin merasakan bahwa tubuhnya disertai oleh 3 bayangan cahaya yang merupakan kekuatan spiritualnya yang paling kuat. Lan Fauzi jauh lebih kuat daripada orang di depannya. Lan Fauzi tetap kesal. Dia menginjakkan kakinya ke tanah ketika dia tiba di sisi yang berlawanan. Dia berbalik untuk melihat jalan setapak. Dia berteriak dengan marah. Ini terlalu sulit. Dia tidak segera pergi tetapi berdiri di ujung menatap Tang Wulin. Dia ingin melihat bagaimana Tang Wulin akan melewati jalan setapak. Seperti yang dilihat Lan Fauzi. Skor akhirnya adalah 9 poin setelah disentuh 3 kali. Karenanya, kenalan barunya ini tidak bisa lebih kuat dari dia. Meskipun kecepatan bukan keahliannya, dia merasa yakin tentang manuver tubuhnya. Sementara itu, bocah lelaki yang telah menyatakan mendapat 10 poin di babak pertama ini tidak menunjukkan kartu elektroniknya kepada Lan Fauzi. Lan Fauzi menduga dia akan bisa mengetahuinya dengan menilai kecepatan dan kemampuan menghindarinya. Lan Fauzi ingin melihat bagaimana Tang Wulin akan lulus ujian sebagai sesama pesaing di festival jus untuk pasangan. Tang Wulin berjalan ke pintu masuk jalur dan melirik Lan Fauzi yang berdiri di seberang. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Mulai. Suara elektronik terdengar. Lan Fauzi menyaksikan cahaya ungu biru yang menusuk tiba-tiba menyinari tubuh Tang Wulin. Saat cahaya muncul, Tang Wulin telah menembak ke arah ujung jalur. Seluruh proses itu ajaib. Lan Fauzi hanya mendengar suara berdesis di udara sebelum Tang Wulin muncul di sisinya. Kecepatan tidak memperhitungkan apapun dalam tes. Untuk menentukan kelincahan seseorang dan untuk memprediksi kemampuan lebih penting. Kecepatan saja tidak bisa mengurangi efek dari serangan bayangan cahaya. Namun, mata Lan Fauzi melebar karena terkejut saat ini. Apa yang terjadi? Dia jelas melihat bayangan cahaya yang telah menyerang Tang Wulin melengkung satu persatu ketika Tang Wulin melesat. Serangan yang melengkung melambat sebelum mendarat di Tang Wulin. Pada akhirnya, Tang Wulin berhasil menghindari serangan dan mencapai tempat di mana Lan Fauzi berada. Dia mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan Tang Wulin. Namun, Tang Wulin tidak menghentikannya. 10 poin. Kartu elektronik menampilkan nilainya dengan jelas. Saudaraku, kau curang ya, kata Lan Fauzi dengan sedikit ketidakpuasan. Tang Wulin melirik Lan Fauzi. Bagaimana aku menipu? Kamu, Lan Fauzi hendak mengatakan sesuatu tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa mengungkapkan bagaimana Tang Wulin selingkuh dalam ujian. Jelas bahwa kilat yang terlepas dari tubuhnya mengganggu alat penguji jiwa. Namun, Lan Fauzi tidak punya penjelasan untuk itu. Itu dianggap sebagai bagian dari kemampuan Tang Wulin. Bibir Lan Fauzi berkedut sekali. Dia memberi Tang Wulin jempol besar dan berjalan keluar di ujung lainnya. Tang Wulin mengikuti di belakang. Kontestan setelah Tang Wulin agak disayangkan. Dia menyaksikan Tang Wulin berlari dengan kecepatan kilat tanpa terkena bayang-bayang cahaya. Jadi, dia mengikuti dan mengadopsi metode yang sama. Sayangnya, dia adalah orang pertama yang terkena ujian hari ini. Seorang kontestan akan segera dieliminasi jika ia menerima skor 0. Jadi, itu adalah tragedi baginya.
Ada banyak hal dalam hidup yang tidak seharusnya ditiru orang. Saudaraku, kamu memimpin dengan 1 poin sekarang. Apakah Anda percaya pada saya ketika saya mengatakan saya akan mengejar ketinggalan di putaran ketiga terlepas dari ujiannya? Daya saing Lan Fauzi jelas dipicu oleh Tang Wulin. Apalagi dia sedang bandel. Aku tahu. Tang Wulin tersenyum dan mengungkapkan kulit putihnya yang mutiara. Dia tidak membalas Lan Fauzi. Lan Fauzi akan melanjutkan omelannya untuk menggambarkan kekuatannya. Namun pidatonya dihentikan oleh Tang Wulin. Dia bahkan merasa sedikit sedih. Mereka segera melihat alat penguji jiwa untuk putaran ketiga tes. Itu adalah benda batu seperti tablet. Tentu saja, itu bukan terbuat dari batu tetapi paduan. Ledakan. Penguji sebelum mereka mengenai penabrak yang terletak di satu sisi perangkat jiwa. Aliran cahaya kemudian memantul ke atas pada tes terbesar. Posisi di mana lampu berhenti menunjukkan hasil tes. Perangkat jiwa memiliki desain sederhana yang terbuat dari 10 kotak. Jelas bahwa jumlah kotak mewakili skor yang akan diperoleh dari tes. Apakah ini tes kekuatan? Lan Fauzi tertegun sejenak. Tetapi Tang Wulin tersenyum. Lan Fauzi menoleh ke samping dan melirik Tang Wulin. Lan Fauzi sedikit lega setelah melihat bahwa Tang Wulin tidak terlalu kuat meskipun dia memiliki sosok yang tinggi dan kekar. Tes kekuatan tidak memungkinkan peserta untuk menggunakan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengenai penabrak itu. Mengapa kita menguji kekuatan kita? Siapa yang akan menggunakan kekuatan murni dalam pertempuran? Gumam Lan Fauzi sedikit tidak puas. Jelas, Lan Fauzi tidak terlalu terampil dalam kekuatan. Tang Wulin berbicara. Apakah Anda masih berpikir Anda akan menang atas saya sekarang? Lan Fauzi menjawab. Kenapa tidak? Mungkinkah Anda terampil dalam kekuatan? Oh, aku baik-baik saja. Tang Wulin tidak bermain rendah hati. Lan Fauzi berkata, kalau begitu, kita akan lihat. Sebenarnya, aku juga cukup kuat dalam hal kekuatan. Apakah Anda tahu bahwa ketika saya masih muda pada titik ini? Dia tiba-tiba berhenti bicara. Kilatan kewaspadaan muncul di matanya. Dan dia tidak melanjutkan berbicara. Tang Wulin juga tidak bertanya. Dia menatap siluet Lan Fauzi saat dia naik ke platform tes. Aliran cahaya mendarat di tubuhnya dari tester. Itu untuk memastikan bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan jiwanya selama tes kekuatan. Dibandingkan dengan beberapa kontestan di depan mereka, kekuatan mereka tampaknya tidak sekuat itu. Bagaimanapun, guru jiwa mana yang akan fokus pada melatih kekuatan mereka setelah berkultivasi ke tingkat tertentu? Bahkan, kekuatan fisik seseorang akan meningkat seiring dengan peningkatan basis budidaya kekuatan jiwanya dan peningkatan fisik. Hanya mereka yang diberkati dengan endomen alami yang secara khusus terampil dalam kekuatan. Lan Fauzi berdiri di depan tester kekuatan terlihat sangat serius dan fokus. Ketika staf memberitahunya bahwa dia bisa mulai, dia menarik napas panjang. Sosoknya yang agak kurus tampaknya tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Di sela-sela napas, ukuran sosoknya melonjak. Dia memutar tubuhnya setengah lingkaran dan mengayunkan tangan kanannya tiba-tiba. Pada saat dia memukul dengan tinjunya, suara ledakan udara terdengar. Ledakan. Cahaya memantul secara instan dan naik dengan kecepatan penuh. Lan Fauzi segera berbalik setelah melemparkan pukulan. Dia tepat waktu untuk melihat cahaya akhirnya berhenti di atas dial ke-7. Dari beberapa master jiwa yang menguji sebelum dia, hasil terbaik yang dicapai hanya 6 poin. Pada 7 poin. Itu adalah hasil yang agak mengesankan untuk tes kekuatan. Dia tersenyum pada Tang Wulin dan menunjuk ke arah penguji sebelum dia turun dari platform. Selama gilirannya, Tang Wulin berjalan ke platform tes dengan tenang. Tes kekuatan. Ya. Sudah lama sekali sejak terakhir dia menjalani tes kekuatan. Bahkan dia tidak tahu sejauh mana kekuatannya sekarang. Dia hanya tahu bahwa kekuatannya sekitar 5.400 kg sebelum Trisula Emas mengakui dia sebagai tuan. Bagaimanapun, dia berhasil menggunakan Trisula Emas dengan susah payah. Mulai. Bang. Tang Wulin mengeksekusi metode paling sederhana selama tes. Dia tidak repot-repot menenangkan diri atau membuat gerakan persiapan. Sebagai gantinya, dia hanya melemparkan pukulan setelah pengumuman. Boomnya juga tidak terlalu keras.
Tetapi seluruh peralatan tampak melompat ketika dia melemparkan pukulannya. Cahaya melonjak ke atas. Itu naik sampai ke puncaknya secara instan dan ding yang renyah terdengar. Para kontestan yang berbaris di belakang menyaksikan dengan bingung. Dia telah menembus tepi langit. Penguji kekuatan tidak berakhir pada dial ke-10. Dial ke-10 diposisikan pada sekitar 2/3 dari total ketinggian seluruh tester. Tidak ada lagi tombol di luar ke-10. Penguji skala besar benar-benar digunakan untuk mengukur kekuatan penguasa jiwa tipe kekuatan yang menggunakan kekuatan jiwa mereka. 10 cepat secara alami cukup untuk kompetisi yang tidak memungkinkan kontestan untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka seperti dalam situasi Tang Wulin saat ini. Namun, pukulan Tang Wulin telah mengirim pilar cahaya yang melonjak ke atas sekaligus untuk menghasilkan ding yang tajam. Apakah orang ini bahkan manusia? Mata staf melebar kaget sementara Tang Wulin melirik 10 poin yang ditampilkan di pergelangan tangannya. Chapter 1462, The Fourth Round. Tang Wulin mencapai 30 poin dalam 3 putaran. Tidak ada yang bisa dibanggakan di sini. Bagaimanapun, hanya ada satu Master Sekte Tang Sekte dan hanya satu Master Pavilion Dewa Laut di benua Douluo. Mencoba menguji kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Hehe. Meskipun Lan Fauzi berada di belakang panggung, dia masih bisa melihat gerakan penguji dengan jelas. Selain itu, Tang Wulin melakukan tes lebih cepat daripada orang lain. Ekspresinya sudah berubah ketika dia menyaksikan Tang Wulin berjalan turun dari peron. Dia mulai percaya bahwa Tang Wulin akan memperoleh skor penuh di tahap pertama kompetisi. Apa pentingnya Tang Wulin melewati 3 tes pertama dengan skor penuh? Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang kuat. Orang bisa mengatakan bahwa dia beruntung lulus 1 tes dengan skor penuh. Tetapi 3 pasti tidak bisa dianggap keberuntungan lagi. Impresif, saudara. Lan Fauzi memberi Tang Wulin jempol besar. Tetapi ekspresinya jelas tidak sedekah sebelumnya. Dalam arti tertentu, semua orang yang berpartisipasi dalam festival jus untuk pasangan adalah saingan cinta yang potensial. Dia ingin pamer di depan Tang Wulin pada awalnya. Ternyata, Tang Wulin tidak mudah. Jadi, Lan Fauzi malah menjadi bermusuhan. Namun, Tang Wulin tidak keberatan dengan permusuhannya. Dia cukup terkesan dengan bocah itu setelah menyaksikan partisipasinya dalam tes sebelumnya. Selama putaran kedua, itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan metode Lan Fauzi untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Tang Wulin belum pernah menemukan metode Lan Fauzi yang eksplosif namun berkelanjutan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Sejauh yang dia tahu, bahkan Shrek Academy tidak memiliki catatan kemampuan ini. Itu lebih dari metode sederhana untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Bahkan, itu adalah bentuk khusus dari transformasi kekuatan jiwa. Transformasi kekuatan jiwamu sebelumnya sangat menarik. Sepertinya Anda meningkatkan diri melalui banyak peringkat secara bersamaan. Namun, Anda terus meningkat. Apakah itu teknik rahasia Anda yang telah Anda kembangkan? Tanya Tang Wulin. Lan Fauzi memiliki ekspresi bangga ketika dia berkata, itu bukan teknik rahasia tetapi anugerah alami. Hanya orang-orang dari klan saya yang diberkahi dengan anugerah yang begitu alami. Dia menjadi lebih waspada ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Mengapa kamu bertanya tentang hal itu? Tang Wulin menjawab sambil tersenyum. Hanya karena penasaran. Lan Fauzi kemudian berkata, jika Anda memberitahu saya bagaimana Anda selingkuh dalam tes kedua, maka saya akan memberitahu Anda tentang kemampuan saya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, baiklah, itu kesepakatan. Lan Fauzi menepuk dadanya. Jangan khawatir. Kata-kata saya selalu berarti. Tang Wulin berkata, itulah kekuatan jiwa bela diri saya. Petir memiliki efek kuat pada ruang. Saya menggunakan petir untuk membelokkan ruang sehingga bayangan cahaya dibiaskan. Begitulah cara saya membayangkan efek sebelumnya. Lan Fauzi tiba-tiba tercerahkan. Kamu bisa melakukannya. Ya. Apakah itu berarti Anda memiliki kendali penuh atas kemampuan? Petir tidak dapat dikontrol dengan mudah. Kan? Mengesankan. Saudaraku. Meskipun Lan Fauzi tampaknya agak berpikiran sederhana, Tang Wulin menemukan bahwa dia, pada kenyataannya, sangat cerdas. Penjelasannya singkat.
Namun Lan Fauzi berhasil memahami titik kunci dalam sekejap. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengendalikan petir dengan mudah tanpa kekuatan spiritual yang kuat? Tang Wulin membuat gerakan tangan yang mengundang di Lan Fauzi. Ketika mereka berdua berjalan di depan, Lan Fauzi ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, "Aura saya juga jiwa bela diri saya. Jiwa bela diri saya sedikit lebih istimewa karena saya mampu menggunakan teknik khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwaku. Ini rahasia klan saya. Jadi saya hanya bisa memberitahu Anda begitu banyak." Tang Wulin menghela nafas dan berkata, "Bukankah itu sama dengan tidak memberitahuku apa-apa?" Lan Fauzi menggertakkan giginya dan berbicara, "Itu disebut turbo charge. Saya hanya bisa memberitahu Anda begitu banyak. Jika kita bertarung nanti di kompetisi, maka kamu akan tahu." Turbo charge. Kata itu segera menghasilkan asosiasi yang tak terhitung jumlahnya mengisi pikirannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Apakah dia mengerahkan tingkat tekanan tertentu pada kekuatan jiwanya untuk memeras kekuatan yang bahkan lebih kuat? Jiwa bela diri macam apa yang akan menghasilkan kekuatan seperti itu? Kemampuan Lan Fauzi untuk menyembunyikan jiwa bela dirinya sangat kuat sehingga basis budidaya spiritual domain roh Tang Wulin tidak mampu mendeteksi itu. Lan Fauzi mengangkat bahu. "Ayo pergi. Ini ronde keempat sekarang. Saya pasti akan mengejar Anda dalam tes berikut." Tang Wulin tersenyum tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. "Kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat." Babak keempat diatur di arena yang luas. Tang Wulin dan Lan Fauzi dapat mengatakan bahwa tes babak keempat mencakup kualitas yang lebih mendasar. Hanya mereka yang kualitasnya mapan akan mencapai hasil yang baik di bagian akhir kompetisi. Rupanya, putaran keempat dilakukan pada tingkat yang lebih lambat. Banyak orang di depan mereka dalam barisan. Lan Fauzi bertemu seseorang yang ada di depan, dan dia membuat beberapa pertanyaan tentang babak ini. Babak keempat dimaksudkan untuk menguji jiwa bela diri seseorang. Ya, itu benar. Skor akan diberikan setelah jiwa bela diri seseorang diuji. "Sepertinya kamu tidak bisa menyembunyikan jiwa bela dirimu lagi," kata Tang Wulin kepada Lan Fauzi di sisinya. Lan Fauzi mendengus. "Jika aku tidak bisa menyembunyikannya lagi, tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka tidak akan mengetahui tentang pada titik ini." Dia tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan berbicara. "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga sangat ingin tahu tentang jiwamu. Apa milikmu?" "Jiwa tipe petir listrik." Tang Wulin mengangguk. "Iya." Lan Fauzi tersenyum dan berkata, "Menurutmu, berapa banyak poin yang bisa kamu dapatkan dari jiwamu?" "Skor penuh," kata Tang Wulin dengan santai. "Sangat percaya diri." "Ya." Lan Fauzi mencibir menunjukkan ketidakpuasan terhadap kepercayaan Tang Wulin. Ekspresi arogan muncul di wajah Tang Wulin. "Jiwa bela diri saya telah ada sejak 20.000 tahun yang lalu. Selain itu adalah jiwa bela diri kelas atas. Kenapa kamu pikir aku repot-repot datang?" Sebuah cahaya berkedip di mata Lan Fauzi. "Masa bodoh. Jiwa bela diri Anda tentu saja tidak sebaik milikku." "Oh, kali ini giliran Tang Wulin yang terkejut. Tang Wulin bisa tahu dari nada suara Lan Fauzi bahwa dia merasa sangat percaya diri dalam jiwa bela dirinya. Ketika Lan Fauzi mengatakan kata-kata itu, tatapannya tegas. Hanya mereka yang sangat percaya diri yang akan berperilaku seperti itu. Tes jiwa bela diri lebih rumit. Sebanyak 10 hakim panel akan memberikan skor masing-masing untuk jiwa bela diri. Skor total akan diakumulasikan dari semua tes untuk memberikan skor akhir. Lan Fauzi menunggu sekitar 20 menit sebelum gilirannya. Tang Wulin yang berdiri di belakangnya mengawasinya berjalan ke peron. Ada banyak perangkat jiwa berukuran sedang yang digunakan untuk menguji jiwa bela diri seseorang di semua area. Shrek Academy memiliki perangkat jiwa yang sama di masa lalu juga. "Halo. Tolong lepaskan jiwa bela diri Anda berikutnya. Kami akan menilai semua tes dan kemudian memberi Anda skor total. Apakah kamu siap?" tanya hakim panel yang duduk di tengah. Lan Fauzi mengangguk. "Ya, benar. Mulai." Tatapan Lan Fauzi berubah. Saat dia menarik napas panjang, matanya tiba-tiba berubah menjadi biru. Itu biru seperti lautan yang perkasa. Tang Wulin yang ada di belakang Lan Fauzi tidak bisa melihat matanya.
Tapi dia jelas bisa merasakan perubahan aura Lan Fauzi pada saat ini. Dia tampak sederhana dan polos pada awalnya. Namun, ada perasaan mendalam pada saat ini. Segera setelah itu, lingkaran cahaya biru dilepaskan dari tubuhnya. Lingkaran cahaya yang mengelilingi tubuhnya berputar ke arah luar. Cincin lingkaran cahaya biru mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Tang Wulin mendengar dengung yang pernah dia dengar sebelumnya. Aura Lan Fauzi terangkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Aura kekuatan jiwanya meledak. Lingkaran biru berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar tubuhnya telah sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya. Astaga, dia sangat kuat. Aura yang dilepaskan dari tubuh Lan Fauzi saat ini sudah cukup untuk menyaingi judul Douluo. Angka-angka yang ditampilkan pada penguji di sekitarnya berdenyut dengan liar. Tetapi Tang Wulin dapat mengetahui dari frekuensi pulsa bahwa perangkat telah melampaui jangkauan operasi normal mereka. Cukup, kata seorang hakim panel. Bab 1463, The Mysterious Lan Fauzi. Perlahan-lahan, kekuatan jiwanya berhenti beredar sementara lingkaran cahaya biru tersedot kembali ke tubuh Lan Fauzi seperti sungai yang menyatu ke laut. Semuanya kembali normal. Dan wajah Lan Fauzi yang ramping dan sangat tampan terungkap sekali lagi. Boleh aku tahu kalau kamu adalah Master Jiwa Laut? Di dunia Master Jiwa, kemampuan seseorang selalu didahulukan dari segalanya. Hakim panel berbicara dengan hormat kepada Lan Fauzi setelah merasakan basis kultivasi judul Douluo yang telah dilepaskannya. Lan Fauzi mengangguk, tidak menyangkal apapun. Master Jiwa Laut, maafkan saya untuk pertanyaan mendadak saya. Saya tidak berhasil melihat jiwa bela diri Anda. Bisakah Anda jelaskan kepada kami? Lan Fauzi ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Ini turbo. Jiwa bela diri saya adalah turbo. Turbo cas. Tang Wulin mengerutkan kening. Sepertinya bocah Lan Fauzi ini tidak mengatakan seluruh kebenaran. Pangkat domain rohnya begitu besar sehingga dia adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan banyak detail kecil di sekitar mereka. Ada sedikit fluktuasi energi yang ganas ketika Lan Fauzi telah melepaskan jiwa bela dirinya. Aura itu bukan jiwa alat tapi jiwa binatang buas. Jika jiwa bela dirinya adalah turbo maka itu akan menjadi jiwa alat tipe elemental. Namun, dari mana energi rakus itu berasal? Dengan kata lain, Lan Fauzi seharusnya menjadi master jiwa buas. Tetapi ia mampu menyembunyikan jiwa bela dirinya yang sebenarnya dengan sangat baik. Apapun masalahnya, tidak ada keraguan bahwa ini menandakan bahwa dia sangat kuat. Sangat mengejutkan. Juri panel berdiskusi dengan satu sama lain secara singkat sebelum memberinya skor penuh. Bagaimanapun, usia terdaftar Lan Fauzi adalah 25 tahun. Sebagai seorang pria berusia 25 tahun dengan pangkat judul Douluo, ia segera menjadi kandidat populer festival Just for Us Pause Festival. Setelah Lan Fauzi, giliran Tang Wulin. Setelah melihat formulir masuk Tang Wulin, juri panel memberikan tatapan yang sangat berbeda. Hakim panel yang duduk di tengah berbicara kepadanya. Salam, Yang Mulia Yulong Yue. Tolong lepaskan jiwa bela diri Anda. Menurut perincian yang tercantum dalam formulir entry, Tang Wulin adalah Yulong Yue yang berasal dari klan Naga Biru Tuan Listrik dan baru saja naik ke peringkat judul Douluo baru-baru ini. Dia sedikit lebih muda dari Lan Fauzi. Yang paling penting, garis keturunannya sangat mengesankan. Blue Electric Overlord Dragon Clan jelas merupakan salah satu klan master jiwa yang paling kuno dan kuat. Selama dia bisa memverifikasi bahwa jiwa bela dirinya adalah Blue Electric Overlord Dragon, dia pasti akan diberikan nilai penuh untuk jiwa bela dirinya. Tidak diragukan lagi. Penguasa jiwa judul Douluo peringkat adalah atraksi paling terkenal dari festival jus untuk pasangan ini. Selain itu, apakah itu Lan Fauzi atau Tang Wulin? Mereka semua masih sangat muda. Mereka muda dan kuat, yang tentu saja menjadikan mereka kandidat populer dari acara Just for Us Pause. Tang Wulin menggenggam tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi sangat arogan di wajahnya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya listrik yang menusuk keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba. Dan lapisan sisik biru ungu muncul di kulitnya. Siluet naga biru ungu raksasa terbentuk di belakang punggungnya. Itu tampak seperti Blue Electric Overlord Dragon yang legendaris. Dia mengandalkan kombinasi dari Golden Dragon King Bloodline.
jiwa roh Overlord Dragon dan Thundercelap Netherfin untuk menghasilkan efek ini. Jangankan hakim panel ini, bahkan anggota Blue Electric Overlord Dragon Clan belum tentu bisa memberitahu keaslian jiwa bela diri Tang Wulin jika mereka hadir. Selain itu, aura yang dilepaskan oleh Tang Wulin jauh lebih kuat daripada jiwa bela diri Blue Electric Overlord Dragon biasa. Orang ini pastinya memiliki peringkat titel Douluo. Kelompok hakim panel bahkan tidak repot untuk berdiskusi sebelum memberi Tang Wulin nilai penuh. Di babak ini, Tang Wulin dan Lan Fozhi berakhir dengan seri. Masing-masing mendapatkan nilai penuh untuk tes. Lan Fozhi menunggunya di pintu keluar. Dan dia menyaksikan Tang Wulin turun dari peron. Kali ini, dia tidak menanyakan skor Tang Wulin tetapi bertanya, "Apakah kamu benar-benar menyukai Putri Naga Perak?" Tang Wulin meliriknya. "Mengapa kamu menanyakan pertanyaan itu?" Lan Fozhi tersenyum pahit dan berkata, "Saya hanya berpikir mungkin saya bisa menyuap Anda jika Anda di sini untuk imbalan dan tidak benar-benar menyukainya. Aku merasa aku tidak benar-benar ingin bertarung melawan lawan sepertimu. Tentu saja, aku tidak takut padamu. Hanya saja kemungkinan menjadi yang terpilih pada akhirnya akan lebih kecil ketika ada terlalu banyak lawan." Tang Wulin berbicara, "Bagaimana kalau kamu? Mengapa kamu di sini?" Lan Fozhi menjawab tanpa ragu sedikit pun. "Untuk Nona Gu Yuena. Tentu saja. Saya merasakannya pada pandangan pertama. Dia adalah kekasih impian saya. Saya tidak pernah tertarik pada lawan jenis seperti ini sebelumnya. Karena itu, saya tidak akan membiarkan apapun menghentikan saya. Aku akan memenangkan kecantikan dan pergi bersamanya pasti. Aku akan bertarung mati-matian jika kau lawanku. Jadi sebaiknya kau siap secara mental." Tang Wulin tersenyum dengan tenang. "Kalau begitu, kita hanya bisa menjadi pesaing. Saya tidak hanya menyukainya. Tidak sesederhana itu. Arogansi yang ditampilkannya hanya untuk pertunjukan." Tetapi kata-katanya ini datang langsung dari lubuk hatinya. Lan Fozhi mendengus. "Aku sangat tangguh. Tahu kan? Anda tentu bukan lawan yang layak. Akan lebih bagus jika kita ditempatkan bersama dalam pertandingan grup. Anda tidak memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar saat itu." Tang Wulin mendengus dingin. "Ayo pergi dan melanjutkan tes. Jika Anda bertemu saya di pertandingan grup, itu akan menjadi kemalangan Anda." Suasana di antara mereka berdua tumbuh sedikit tegang. Lan Fozhi berjalan di depan dengan langkah besar. Benar-benar mengabaikan Tang Wulin di belakangnya. Mungkin karena kecepatan yang lebih lambat dari putaran keempat tes. Tidak ada banyak orang di lokasi putaran kelima. Babak kelima memiliki tes yang sangat tradisional, yang merupakan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual selalu menjadi salah satu indikator paling penting ketika menentukan basis kultivasi master jiwa. Setibanya di sana, Tang Wulin dan Lan Fozhi segera mengetahui mengapa putaran tes ini begitu cepat. Ada total 20 helm logam di stasiun ini. Bagaimana itu bisa berjalan lambat ketika 20 orang bisa diuji secara bersamaan? Tang Wulin dan Lan Fozhi tiba di depan 2 helm kosong. Dan staf membantu mereka mengenakannya. "Lepaskan kekuatan spiritual Anda ketika Anda mendengar kata, 'mulai'. Skor akan dicatat." "Tentu." Lan Fozhi menjawab tetapi Tang Wulin tetap diam. Segera, suara elektronik memberitahu mereka. "Mulailah." Tang Wulin baru saja mulai menyalurkan kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa Lan Fozhi tampaknya meledak dengan aura yang sangat berbeda dari sisinya. Apakah itu ranah spirit domain? Sekarang giliran Tang Wulin yang tercengang saat ini. Dia tidak menyangka bahwa tidak hanya basis budidaya Lan Fozhi yang kuat. Kekuatan spiritualnya juga telah mencapai ranah spirit domain. Bagaimana mungkin Tang Wulin belum pernah mendengar seseorang seusia Lan Fozhi dengan basis kultivasi dan kekuatan spiritual seperti itu? Selain itu, dia adalah seorang master jiwa laut. Kekuatan spiritualnya sebenarnya di ranah spirit domain. Tang Wulin bahkan lebih terkejut mengetahui tentang basis budidaya spiritual domain roh Lan Fozhi daripada pangkat judul Douluo-nya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tidak semua orang diberkati dengan keberuntungan seperti Tang Wulin. Setelah kejutan sesaat, Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya seperti yang diminta. Dia berhenti ketika dia telah mencapai tingkat tertinggi dari alam spirit abis. Dia tidak melepaskan kekuatan spiritual domain rohnya.
Ranah domain roh begitu tak terjangkau sehingga seseorang dengan tingkat kekuatan spiritual itu pasti akan diperhatikan. Tang Wulin tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian saat ini. Namun, jelas bahwa Lan Fauzi adalah orang yang sangat kompetitif. Mengingat bahwa dia telah mencapai ranah spirit domain. Dia sepenuhnya mampu melakukan kontrol total atas kekuatan spiritualnya dan menyembunyikannya. Kekuatan spiritualnya bisa saja tidak terdeteksi oleh penguji. Tetapi dia memilih untuk melepaskannya sepenuhnya. Wilayah spirit domain. Ya. Saya ingin tahu apakah Lan Fauzi telah memperoleh wilayah spiritualnya. Pertanyaan muncul di benak Tang Wulin. Bip, bip. Tes telah berakhir. Helm logam muncul secara spontan dan sudah ada petugas berjalan menghampirinya dengan langkah cepat. Sorot mata mereka telah mengalami perubahan drastis saat mereka menatap Lan Fauzi dan Tang Wulin. Siapa orang-orang ini? Salah satu dari mereka berada di ranah spirit abis sementara yang lain benar-benar mencapai peringkat spirit domain. Di seluruh pagoda roh, hanya ada beberapa orang yang basis budidayanya dapat mencapai ranah spirit domain atau bahkan ranah spirit abis. Tak satu pun dari para kontestan yang telah menjalani tes sebelumnya telah mencapai peringkat seperti itu. Di sisi lain, dua kontestan ini telah berhasil menghasilkan standar dasar kultivasi spiritual elit sekaligus. Alam spirit abis memiliki kekuatan yang cukup untuk menerima nilai penuh. Dalam kompetisi ini, tidak perlu menentukan kekuatan spiritual ketika itu sudah di spirit domain. Jadi itu juga mendapat skor sempurna dari 10. Chapter 1464, A Come From Behind Victory. Ranah domain rohku diberi skor yang sama dengan ranah roh abisnya. Itu agak tidak adil, bukan? Kata Lan Fauzi yang tidak puas. Maaf. Yang mulia, kami akan segera melaporkan ini kepada atasan kami untuk melihat apakah ini dapat disesuaikan. Silakan lanjutkan dengan tes berikutnya dan kami pasti akan memberi Anda pembenaran yang tepat nanti. Kata petugas dengan cara yang sangat sopan. Memiliki kekuatan spiritual domain roh menandakan bahwa guru jiwa akan menjadi Hyper Douluo di masa depan. Selain itu juga fondasi untuk menjadi limit Douluo. Banyak Hyper Douluo terperangkap di ambang peringkat limit Douluo karena basis budidaya kekuatan spiritual yang tidak mencukupi. Pria ini di sini adalah seorang master jiwa yang mungkin bisa menjadi limit Douluo di masa depan. Mata semua orang tampak berseri-seri ketika mereka memandang Lan Fauzi. Terutama staf wanita. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Kemampuan yang ditampilkan oleh Tang Wulin sebelumnya, yang memberinya skor sempurna di 5 putaran pertama. Sangat spektakuler. Tetapi bintangnya memudar segera setelah Lan Fauzi menunjukkan basis kultivasi domain rohnya. Benar-benar mengejutkan. Bahkan Qiangu Dongfeng yang duduk di platform utama dikejutkan oleh situasi. Apa? Ada gelar Master Jiwa Laut peringkat Douluo dengan basis kultivasi spiritual domain roh. Terkejut, Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan cemberut. Dia merasa sangat percaya diri dengan Qiangu Zhangting. Tentu saja. Namun, seseorang dengan basis budidaya domain spirit akan menjadi ancaman besar bagi cucunya. Setelah melihat ekspresi Qiangu Dongfeng yang tidak menyenangkan, Gu Yuena yang duduk di sampingnya berbicara dengan lembut. Pagoda Master, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pilihan terakhir ada di tangan saya. Jangan khawatir. Qiangu Dongfeng menggelengkan kepalanya. Tidak. Zhangting perlu menerima kehormatan yang layak diterimanya. Kalau tidak ada artinya bagi festival jus untuk pasangan Anda. Ini hanya ranah spirit domain. Tingkat kekuatan spiritual yang tinggi tidak berarti mereka baik dalam segala hal. Tidak perlu khawatir tentang itu. Zhangting akan menangani masalah ini dengan benar. Iya. Gu Yuena menjawab tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Silakan dan cari tahu segalanya tentang pemuda bernama Lan Fauzi. Laporkan kepada saya sesegera mungkin. Perintah Qiangu Dongfeng. Tentu saja. Tang Wulin tidak menyadari bahwa Lan Fauzi baru saja menjadi fokus perhatian mereka setelah mengungkapkan kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi. Di sisi lain, Tang Wulin, yang telah berpartisipasi dalam tes dengan Lan Fauzi, sangat gembira saat menyaksikan adegan itu. Semua perhatian yang telah terpaku pada dirinya sebelumnya akan dialihkan ke Lan Fauzi. Lan Fauzi berkinerja baik. Tetapi kekuatan spiritual domain rohnya mengejutkan.
Upaya Tang Wulin dalam menghindari perhatian orang selama bagian awal kompetisi jelas merupakan langkah yang baik baginya. Aku akhirnya menang dalam satu putaran. Apakah Anda mengakui kekalahan? Kata Lan Fauzi kepada Tang Wulin sambil tersenyum. Dia merasa seperti telah didominasi oleh Tang Wulin pada beberapa putaran pertama. Jadi akhirnya tiba saatnya untuk merasa bangga dan senang. Tang Wulin berbicara dengan dingin. Tidak ada apa-apa selain ranah spirit domain. Saya akhirnya akan sampai di sana. Lan Fauzi tertawa terbahak-bahak. Tapi kamu belum ada di sana. Anda hanya memiliki kasus anggur asam. Aku tidak akan meributkan masalah ini denganmu. Tang Wulin mengangkat alisnya sedikit. Kalau begitu, kita akan membandingkan skor total kita. Tang Wulin mendapat nilai penuh untuk semua 5 putaran sebelumnya. Meskipun Lan Fauzi menampilkan kekuatan spiritual domain rohnya di babak ini, jelas bahwa skor totalnya masih lebih rendah dari Tang Wulin. Jangan terburu-buru. Masih ada beberapa tes lain nanti. Saya pasti akan melampaui Anda. Setelah 5 putaran, Tang Wulin mencetak 50 poin. Itu skor sempurna. Skor total Lan Fauzi saat ini adalah 46 poin karena kesalahannya di babak kedua di samping 7 poin yang diperolehnya dalam tes kekuatan. Skor totalnya lebih rendah dari Tang Wulin dengan 4 poin. Di sisi lain, informasi yang sesuai tentang ranah spirit domain Lan Fauzi disampaikan kepadanya selama perjalanan mereka ke ronde ke-6. Setelah panitia penyelenggara Just for Us Pause Festival membahas masalah ini, mereka setuju untuk memberikan 5 poin tambahan kepada Lan Fauzi mengingat pentingnya domain roh bagi para guru jiwa. Dia telah memperoleh 51 poin. Sudahkah aku melampauimu sekarang? Lan Fauzi berseri-seri dengan gembira setelah menerima berita. Dia memandang Tang Wulin dengan tatapan penuh kebanggaan. Tang Wulin memiliki ekspresi masam di wajahnya dan menolak mengucapkan sepatah kata pun. Gilirannya untuk memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan. Meskipun lebih baik orang lain disorot, situasinya juga membuat Tang Wulin mulai menganggap Lan Fauzi serius. Lan Fauzi mahir menyembunyikan kemampuannya yang berarti bahwa tidak ada cara untuk menentukan keterampilan yang sebenarnya. Dia mengungkapkan semuanya sedikit demi sedikit dan sebagian demi sebagian. Meskipun dia agak sederhana dan tidak terampil dalam penyembunyian secara keseluruhan, apa yang dia ungkapkan sudah cukup luar biasa. Mungkin dia akan cocok untuk Tang Wulin. Selain itu, dia juga merupakan saingan untuk kasih sayang Gu Yuena. Tang Wulin merasa sangat terganggu ketika dia melihat ekspresi tergila-gila Lan Fauzi ketika dia berpikir tentang Gu Yuena. Itu adalah ronde ke-6. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, kelincahan dan kekuatan semuanya sangat penting bagi para penguasa jiwa. Namun, ada beberapa kualitas komprehensif lain yang sama pentingnya. Babak ini akan melihat profesi kedua mereka diuji. Dengan demikian, putaran ini menempati area permukaan terbesar dari semua pengujian. Zona tes dibagi menjadi 4 wilayah di mana setiap peserta dapat memilih untuk melakukan tes di wilayah profesi kedua mereka. Lan Fauzi bukan pandai besi. Karena itu, ia harus mengucapkan selamat tinggal pada Tang Wulin pada saat ini. Profesi keduamu adalah pandai besi. Ya, sepertinya benar. Anda sangat kuat. Jadi menempa adalah satu-satunya pilihan bagi Anda. Sampai jumpa lagi. Lan Fauzi tidak lupa mengejek Tang Wulin sebelum dia pergi. Tang Wulin berkata, "Apa profesi kedua Anda?" Lan Fauzi terkikik. Saya pembuat mesya. Ini adalah profesi kedua terbaik di luar sana. Saya hebat dalam membuat mesya." Dengan itu, mereka berpisah. Tang Wulin meramalkan bahwa akan ada tes seperti profesi kedua. Jadi, dia sudah siap untuk babak ini. Dia tidak mungkin bisa mengungkapkan kemampuan penempaannya yang luar biasa di sini. Tentu saja, dia harus menyembunyikan miliknya yang bahkan lebih daripada dia harus menyembunyikan basis budidayanya. Jadi, dia hanya menunjukkan standar penempaan roh selama tes dan berpura-pura menjadi pandai besi peringkat 5. Meski begitu, Tang Wulin masih berhasil menerima 7 poin untuk tes karena peringkat tempa adalah yang paling sulit untuk dinaikkan. Dikatakan bahwa Saint Craftsman akan segera menerima skor penuh. Qiangu Zhangting tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia bergabung selama tengah ujian. Jadi dia menyadari situasi tentang kekuatan spiritual domain roh Lan Fauzi.
Basis kultivasi spiritual Qianghu Zhangting pada saat itu adalah spirit abis. Jadi dia masih agak jauh dari spirit domain. Ekspresinya bahkan lebih suram daripada Qianghu Dongfeng setelah menerima berita. Setelah itu, ia mulai menunjukkan kemampuannya tanpa syarat sedikit pun dan telah maju terus dengan skor sempurna. Karena status istimewanya, tidak perlu baginya untuk berbaris pada tes apapun. Karena selalu ada jalur khusus yang dialokasikan hanya untuknya. Dia adalah seorang mekanik Misha. Alasan dia memilih menjadi mekanik Misha terutama karena dari 4 profesi sekunder, menjadi mekanik Misha menghabiskan waktu paling sedikit. Qianghu Zhangting selalu mempertahankan sikap yang kurang menguntungkan terhadap profesi keduanya. Dia hanya menikmati mengolah dan meningkatkan kapasitas bertarungnya. Profesi kedua, bersama dengan semua yang lain, sama sekali tidak berarti dalam pandangannya. Secara alami, seseorang akan membuat baju perang untuknya. Armor perangnya selalu dibuat oleh desainer Misha dan pembuat Misha dari peringkat tertinggi di Spirit Pagoda. Kebutuhannya sepenuhnya terpenuhi selama proses memproduksi baju perangnya. Dengan demikian, tidak memiliki profesi kedua tidak banyak berpengaruh padanya. Akibatnya, dia hanya menjadi standar dari mekanik Misha peringkat 6. Dan dia tidak punya rencana untuk terus meningkatkan pangkatnya lebih jauh. Dia berjalan menuju tes ke-7 setelah mendapatkan 7 poin untuk putaran ini. Seperti yang terjadi, Tang Wulin baru saja keluar dari ronde ke-6 pada saat Qianghu Zhangting menuju ke ronde ke-7. Tang Wulin telah bertemu Qianghu Zhangting di stasiun kereta sebelumnya. Jadi secara alami dia bisa mengenali penerus pagoda roh di masa depan sekilas. Qianghu Zhangting mengenakan jubah putih. Sosoknya yang tinggi, ramping, dan berotot melengkapi jubahnya, membuatnya tampak agak anggun dan tampan. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang agung di jalan menuju ke tes putaran ke-7. Itu dia. Tatapan Tang Wulin sedikit berubah setelah melihat Qianghu Zhangting. Dia di sini untuk ikut serta dalam festival Just for a Spouse juga. Dia sangat menyadari pentingnya kehadiran Qianghu Zhangting. Tentu saja, sebagai penerus pagoda roh masa depan. Siapa yang akan percaya bahwa Qianghu Zhangting mengambil bagian dalam festival Just for a Spouse yang diselenggarakan oleh Spirit Pagoda tanpa menggunakan taktik curang? Qianghu Zhangting tidak memperhatikan kehadiran Tang Wulin. Dia keluar dari tes sebelumnya selangkah lebih maju dari Tang Wulin. Jadi dia berjalan di depan. Secara kebetulan, Lan Fauzi juga berjalan keluar dari zona uji coba pembuat Misha di belakang Tang Wulin pada saat itu. Dia memposisikan dirinya di belakang Tang Wulin ketika mereka bertiga berjalan berbaris menuju ronde ke-7. Saudaraku, bagaimana tes putaran ke-6 Anda? Tanya Lan Fauzi sambil tersenyum. Tang Wulin menatapnya. 7 poin. Lan Fauzi tertawa terbahak-bahak. Saya juga. Skor total saya 1 poin lebih tinggi dari skor Anda. Saya tidak berpikir Anda mungkin bisa melampaui saya nanti. Suaranya sedikit keras. Jadi Qianghu Zhangting, berjalan di depan mereka, telah mendengar. Dia menoleh ke samping dan melirik mereka. Dia sedikit mengernyit sebelum melanjutkan. Siapa itu? Dia terlihat seperti orang yang sangat sombong. Apakah Anda mengenalnya? Dia bertanya pada Tang Wulin karena penasaran. Suasana hati Lan Fauzi tampaknya kembali ke keadaan semula. Tang Wulin menjawab, namanya adalah Qianghu Zhangting. Dia adalah seorang roh di Pagoda Roh. Dan juga cucu dari Pagoda Master Qianghu Dongfeng. Mata Lan Fauzi melebar setelah mendengar kata-kata Tang Wulin. Dia seperti paviliun tepi laut, akses mudah dan posisi yang menguntungkan untuk kekuasaan. Chapter 1465, Seven Round, Misha Operating Skills. Tang Wulin mengangkat bahu. Mungkin ada beberapa keputusan yang diputuskan pada tingkat yang lebih tinggi tanpa sepengetahuan kami. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung. Dikatakan bahwa dia juga adalah lokomotif peringkat Douluo peringkat. Jika Anda benar-benar mencari lawan yang layak, saya pikir Anda harus bertarung melawannya terlebih dahulu. Cahaya melintas di mata Lan Fauzi saat dia menatap Qianghu Zhangting dan dengan dingin mengejek. Ini adalah kompetisi besar. Saya tidak berpikir mereka memiliki keberanian untuk memainkan terlalu banyak trik curang. Tang Wulin dengan tenang tersenyum. Jangan lupa bahwa merekalah yang menetapkan aturan.
Yang terbaik bagi Anda untuk berdoa agar Anda bertemu dengannya dalam pertandingan grup. Kalau tidak, saya tidak berpikir kita memiliki kesempatan ketika sampai pada 10 kandidat terakhir untuk Putri Naga Perak untuk dipilih. Jika mereka memiliki keberanian untuk bertindak tidak adil, maka aku akan, pada titik ini. Dadanya naik turun. Dan dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ada sinar yang tidak stabil dan tidak teratur berkedip-kedip di tatapannya. Tang Wulin berbicara. Ayo pergi. Kami akan menundanya sampai tes selesai. Dia sama sekali tidak ragu-ragu mengganggu Qiangu Zhangting. Lan Fauzi memiliki asal misterius. Selain itu, kemampuannya luar biasa dan basis kultivasi spiritualnya telah mencapai ranah spirit domain. Dia yakin bahwa tidak akan terlalu sulit baginya untuk lolos dari pertandingan eliminasi. Jika Qiangu Zhangting benar-benar ditempatkan bersama Lan Fauzi di pertandingan grup nanti, maka dia akan mendapati dirinya berada di posisi yang sulit. Putaran ke-7 tes telah dimulai. Setelah melewati 6 putaran pertama, Tang Wulin dan Lan Fauzi memiliki keduanya dengan sangat baik. Salah satu dari mereka telah mencetak 57 poin sementara yang lain mencetak 58 poin. Seseorang hanya perlu mencetak 60 poin untuk lulus tes dan memasuki babak penyisihan. Tang Wulin sangat akrab dengan topik putaran ke-7. Itu adalah tes keterampilan operasi Misha. Namun, baik Tang Wulin dan Lan Fauzi tertegun ketika mereka melihat Misha kuning standar yang digunakan untuk tes. Bagaimana ini tidak apa-apa? Kita akan diuji di Misha. Lan Fauzi menelan ludah dan tampak gelisah. Kamu tidak terampil dalam hal ini. Tang Wulin melirik ke arah Lan Fauzi. Secara umum, guru jiwa dengan tingkat dasar kultivasi tertentu akan lebih atau kurang terampil dalam mengoperasikan Misha. Tidak. Lan Muzi tampak sedikit kecewa. Aku tidak tahu cara mengoperasikannya sama sekali. Saya selalu berpikir bahwa hal ini di sini tidak berguna karena kemampuan guru jiwa diprioritaskan. Anda adalah Master Armor Tempur, kan? Saya juga satu. Bukankah armor perang lebih kuat dari Misha? Tang Wulin tersenyum. Sebenarnya, segala jenis kemampuan yang telah diasah dengan baik tiba di ujung yang sama dengan cara yang berbeda. Itu sama untuk Misha. Oh, Anda tahu cara mengoperasikan Misha? Lan Fauzi sedikit mengangkat alisnya. Tang Wulin mengangkat bahu. Jika kamu tidak terampil dalam hal ini, maka skor totalku pasti akan melebihi milikmu. Sangat menarik bahwa tes Misha akan dilakukan dengan menggambar lot. Setiap individu yang ditarik akan membawa teknik tertentu dalam mengoperasikan Misha dan skor akan diberikan berdasarkan tingkat penyelesaian master jiwa dalam teknik tersebut. Putaran ini jelas disiapkan untuk para master jiwa dengan basis kultivasi yang lebih lemah dan kemampuan lain tetapi sangat kuat dalam keterampilan operasi Misha. Itu dimaksudkan untuk membantu mereka mencapai skor yang lebih baik. Qiangu Zhangting berbaris di depan Tang Wulin dan Lan Fauzi. Tidak ada orang lain di hadapan mereka. Setelah menggambar banyak, dia langsung masuk ke Misha. Keterampilan operasi Misha selesai di udara dan sebagai hasilnya, itu tidak menempati ruang di dalam kolisem. Ruang di atas dibagi menjadi 10 wilayah sehingga 10 orang secara bersamaan dapat melakukan tes operasi Misha. Lusinan hakim panel duduk di tanah di bawah wilayah-wilayah ini. Karena jumlah peserta terdaftar yang sangat tinggi. Setiap peserta yang semula seharusnya menyelesaikan 3 gerakan yang ditunjuk harus menyelesaikan hanya 1 gerakan sekarang. Namun, kesulitan dari gerakan tunggal ini diintensifkan. Qiangu Zhangting menggambar undian pertama. Setelah menggambar lotengnya, sebuah suara elektronik yang mengumumkan gerakan spesifik yang diharapkan darinya segera terdengar. Gandakan ganda. Dia ditugaskan gerakan yang sangat sulit. Apa itu? Lan Fauzi memandang Tang Wulin dengan bingung. Tang Wulin menjawab. Double Tuncas mengacu pada perubahan arah saat Misha maju ke depan dengan kecepatan tinggi untuk membingungkan lawan. Pada saat yang sama, guru jiwa harus melakukan kontrol yang tepat atas Misha setelah mengubah arahnya sehingga Misha tidak akan lepas kendali. Standar evaluasi didasarkan pada kecepatan mulai. Rentang perubahan arah dan kontrol postur akhir setelah perubahan selesai. Lan Fauzi memandang Tang Wulin dengan heran. Sepertinya kamu sangat paham dengan ujian. Tang Wulin mengangkat bahu. Kau bertanya dari Master Operasi Misha. Se-asterisk.
Lan Fauzi cemberut tetapi pandangannya tetap terpaku pada Meisha yang dioperasikan oleh Qiangu Zhangting. Mulai. Meisha Qiangu Zhangting tiba-tiba melompat ke langit dan seketika terbang tinggi ke langit mengikuti perintah suara elektronik. Tang Wulin awalnya adalah master Meisha yang kuat sehingga ia mampu memperhatikan banyak hal berdasarkan gerakan sederhana yang dioperasikan oleh Qiangu Zhangting. Pertama, itu adalah keakraban Qiangu Zhangting dengan Meisha. Dia mampu meluncurkan Meisha dalam sepersekian detik dan mempercepat Meisha ke kecepatan tinggi. Ini menunjukkan tingkat keakrabannya mengoperasikan Meisha. Setiap Meisha memiliki batas daya tahan sendiri. Ketika batas terlampaui, Meisha akan berada dalam bahaya mogok. Di sisi lain, jika batas tidak tercapai maka tidak mungkin Meisha bisa mengekspresikan kemampuannya yang paling kuat. Tang Wulin dapat mengidentifikasi melalui amplitudo getaran dan keadaan pembakar jet energi pada Meisha yang dioperasikan oleh Qiangu Zhangting bahwa ia telah berhasil mengoperasikan Meisha dengan sempurna ke kondisi terbaiknya. Dioperasikan sedemikian rupa sehingga berada pada titik puncaknya tetapi belum mencapai batasnya. Aku tidak berharap orang ini di sini begitu berbakat dalam keterampilan operasi Meisha-nya. Meisha kuning melonjak ke langit seperti bola meriam. Dia menyelesaikan defleksi sempurna di langit tanpa penundaan sedikit pun sebelum menyerbu ke depan dan kemudian tiba-tiba memotong dari samping. Seluruh gerakan dilakukan dengan sangat lancar. Dia luar biasa cepat tanpa jeda sesaat. Setelah memotong garis busur, Meisha memotong ke arah yang berlawanan lainnya. Kedua busur terhubung erat tanpa cacat sedikit pun. Rasanya seperti dua busur cahaya kuning besar terpotong di langit. Hanya butuh beberapa saat sebelum busur lampu kuning sudah selesai. Meisha sedikit gemetar karena kelebihan beban. Namun, kecepatan, kekuatan, dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Meisha sebelumnya telah melampaui batas dari Meisha kuning biasa. Meisha turun dari langit dan mulai melambat ketika jaraknya sekitar 30 meter dari tanah. Jet burner di bawah kakinya menyembur untuk memperlambat kecepatannya sekaligus menghasilkan semburan angin di tanah. Lan Fauzi mengejek sekali. Untuk apa ada yang sombong? Sampah yang rusak ini tidak berguna. Tang Wulin mengangkat bahu. Ini sebenarnya cukup berguna. Hanya saja itu tidak ditampilkan pada Meisha dari peringkat ini. Dia selalu menghargai Meisha sejak dia masih muda. Gagasan itu tidak berubah bahkan setelah dia memiliki perlengkapan perangnya. Ini juga alasan mengapa Tang Wulin selalu menemukan waktu untuk mempraktikkan keterampilan operasi Meisha-nya selama bertahun-tahun. Keyakinannya untuk melanjutkan perkembangannya di Mechas semakin menguat setelah Zhen Hua menjelaskan kepadanya tentang tujuan Meisha bagi para master jiwa saat itu. Dari semua kenalan master jiwanya, master Meisha ilahi pertama yang dia tahu adalah Mu Ye. Saat itu ia menjadi saksi Meisha ilahi Mu Ye yang kuat dengan matanya sendiri. Persyaratan minimal untuk Meisha ilahi adalah bahwa bagian intinya harus dibuat dari logam peringkat dewa. Hanya logam berperingkat dewa yang memungkinkan komunikasi timbal balik antara guru jiwa dan Meisha ilahi. Ye, Anda pernah bertanya pada Tang Wulin, apa itu Meisha ilahi? Meisha ilahi adalah kehidupan kedua tuan jiwa. Mu Ye akan rela menyerah kesempatan menerobos ke ranah batas Douluo di masa depan untuk Meisha ilahinya. Ini jelas menunjukkan betapa dia tertarik padanya. Bagian yang paling sulit dari membuat Meisha ilahi adalah bahwa logam halus surgawi sulit didapat. Di sisi lain, Tang Wulin adalah pengrajin ilahi dari generasi yang lebih baru. Meskipun dia tidak mampu mengukur hingga ke paman masternya saat ini, melakukan heavenly refinement sama sekali bukan masalah baginya. Dengan demikian, dia pasti akan membuat Meisha ilahi untuk dirinya sendiri di masa depan. Selain itu, tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa mencapai itu. Meskipun basis budidayanya meningkat dengan cepat, masih ada beberapa perbedaan antara budidayanya dan limit Douluo. Prosesnya hampir jauh di luar jangkauannya. Terlepas dari kekayaan alamnya, paling tidak ia membutuhkan waktu 10 tahun lagi untuk masuk ke alam dewa. Namun, 10 tahun ke depan akan sangat penting bagi Tang Sek dan Shrek Academy. Dia tidak mampu membuang waktu selama waktu itu. Karena itu, ia harus berusaha keras untuk meningkatkan kemampuannya sebaik mungkin. Armor perang dan Meisha adalah jalan pintas untuk meningkatkan kemampuan master jiwa. Ini juga tugas yang paling penting baginya selama periode waktu berikutnya. Hei,
Apa yang kamu pikirkan? Anda tampak seperti sedang tenggelam dalam pikiran. Sekarang giliranmu. Lan Fauzi mendorong Tang Wulin di sisinya. Tang Wulin hanya bereaksi terhadap situasi saat ini. Dia melambaikan tangannya pada Lan Fauzi sebelum dia berjalan maju dengan langkah cepat dan memindai kartu identitas elektroniknya. Proses menggambar lot dilakukan secara elektronik karena metode ini membantu menghemat waktu. Segera, suara elektronik terdengar. Teknik pengujianmu adalah pergeseran segitiga. Pergeseran segitiga. Tang Wulin tidak bisa membantu sedikit menaikkan alisnya setelah mendengar teknik ini. Itu adalah keterampilan operasi Misha yang tampaknya sederhana tetapi sebenarnya diisi dengan kedalaman. Itu Ling Wuyue yang mengajarkan teknik untuk Tang Wulin saat itu. Jika Master Misha mampu mengendalikan teknik dengan mahir, itu akan sangat membantu dalam keterampilan operasi Misha Master Misha. Pergeseran segitiga disebut mengacu pada 3 perubahan berturut-turut dalam arah selama proses memajukan Misha yang membentuk segitiga di udara. Persyaratan pelatihan untuk teknik ini adalah keakuratannya. Pada shift terakhir, Misha harus kembali ke titik awal sebelum shift pertama dan membentuk segitiga sempurna. Hanya kemudian dianggap pergeseran segitiga lengkap. Bersambung.